adanya proses transformasi, yaitu terdapat mekanisme kontrol, yaitu mengatur kemampuan diri sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini slide keempat ya, Kak. Saya serahkan kepada Kak Duma. Saya akan melanjutkan yang bagian pendidikan sebagai suatu sistem. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu sistem? Ternyata kan kita tadi sudah memahami apa itu pengertian dari tentang pendidikan dan juga tentang suatu sistem. Nah, apa saja sih yang melingkupi pendidikan sebagai sistem tersebut? Ternyata disebut pendidikan sebagai sistem itu karena merupakan usaha berkesinambungan yang melibatkan banyak elemen dalam proses pencapaian tujuannya. Jadi pendidikan itu nggak hanya melewati satu proses, tetapi banyak yang terlibat dalam bagian-bagian tersebut. Yang dalam buku Diktat tentang Manajemen Pendidikan saya ambil ini, ada 4 hal yang terdapat dalam pendidikan sebagai sistem. Yang pertama itu adalah input. Input bisa dikatakan adalah anak-anak yang ingin belajar atau peserta didik. Kemudian disertai dengan di situ kemudian ada usaha proses belajar. Proses belajar itu yang di sanalah ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik serta dengan lingkungan atau tempat belajar, waktu. Kemudian yang ketiga yaitu output atau lulusan. Hasil dari proses belajar tadi menghasilkan sebuah output atau lulusan. Kemudian setelah kita tahu ada hasil lulusan itu, baru menjadi apa lulusan tersebut di kemudian hari. Apakah dia menjadi orang yang profesional atau setelah belajar, setelah mengalami pembelajaran, setelah sekolah, setelah lulus, apakah dia menjadi orang yang profesional atau bagaimana. Dan semua itu merupakan bisa dilihat secara angka, secara data apabila di sekolah secara formal. Itu yang dimaksud pendidikan sebagai sistem. Kemudian ada 3 sumber masukan pendidikan. Jadi pendidikan itu kan sangat erat dengan lingkungan, nggak bisa kita pisahin. Jadi ada dikatakan ada buku yang memang yang menjelaskan tentang ada 3 sumber masukan pendidikan. Yang pertama itu pengetahuan dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Setiap masyarakat kan memiliki norma-norma masing-masing, nilai-nilai yang dapat diterapkan. Jadi itu merupakan sumber masukan dalam pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan. Ini termasuk tenaga pendidik. Sumber daya manusia yang mampu menjadikan masyarakat tadi yang ingin belajar atau peserta didik menjadi orang yang meningkatkan potensinya seperti itu. Jadi sumber daya yang digunakan sebagai tenaga pendidik itu adalah sumber daya manusia yang sudah memenuhi persyaratan. Sebagai misalnya kita sebagai seorang guru kan ada syarat-syaratnya juga, nggak bisa sembarangan mengajar seperti itu. Kemudian hasil produksi dan penghasilan. Hasil dari yang tadi setelah pengetahuan dari masyarakat, kemudian ada sumber daya manusia, dan kemudian hasil produksi, hasil dari penghasilan. Apa yang menjadi sebab atau apa yang menjadi akibat dari sumber manusia tadi, kedua hal tersebut tadi. Misalnya kita yang sedang belajar di Karisma, menjadi apa kita nanti. Itu juga menjadi sumber pengetahuan, sumber pendidikan tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian teman-teman Hesti akan membahas tentang komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. Saya persilakan kepada Hesti. Ya. Komponen sebagai sistem, pendidikan sebagai komponen sistem itu pendidikan terjadi dari unsur-unsur pendidikan yang dalamnya ada kegiatan saling berkaitan secara bertahap sehingga merupakan satu kesatuan menjadi satu yang diharapkan mencapai suatu tujuan proses yang maksimal. Di sini ada tujuan yang pertama yaitu tujuan sebagai arah yang ingin dituju. Nah, tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam kegiatan pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen pendidikan yang lain serta berkegiatan berpegang pada tujuan sehingga pendidikannya
selalu diukur apakah dapat mencapai atau tidak. Yang kedua, ada seorang pendidik. Nah, pendidik adalah individu yang akan mempengaruhi kebutuhan pengetahuan, sikap tingkah laku peserta didik. Terdapat dua kategori pendidik, yaitu menurut kodrat. Kodrat yang pertama yaitu orang tua, dan pendidik menurut jabatan itu yaitu seorang guru. Yang ketiga, peserta didik. Nah, peserta didik ini yaitu peserta didik anggota masyarakat berusaha meningkatkan perkembangan diri melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang ditempuh. Peserta didik secara dibentuk dan dibina oleh seorang guru untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran itu. Yang keempat, lingkungan. Nah, di lingkungan ini peserta didik akan dibina dan akan dididik dalam suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidik. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang berikutnya. Nggak kelihatan, Kak? Ya. Ya. Di sini ada media, metode, dan alat. Nah, di konsep ini, alat digunakan oleh pendidik menjadi peralatan dalam proses pembelajaran dan memudahkan pencapaian tujuan. Nah, di sini seorang guru tentunya harus mempunyai metode, alat, dan media untuk mengajar siswa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, suatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta benda, media, aturan, dan hukuman sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Nah, di sini juga ada materi pendidikan. Nah, berdasarkan tujuan yang ingin dicapaikan sebelumnya, guru harus menetap materi pendidikan yang akan dipelajari, serta peserta didik dan materi tersebut harus tepat. Nah, materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu harus sesuai dengan peserta didik. Harus mencapai tujuan. Nah, di sini harus mengandung nilai-nilai suatu dan kebutuhan dan kemajuan peserta didik. Di sini juga selanjutnya, Kak. Peserta didik sebagai sistem menggambarkan bahwa setiap orang peralatan materi yang terlibat dalam proses perjalanannya pembelajaran memiliki keterkaitan satu sama lain. Tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi saling bergantung untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih maksimal. Nah, kesimpulan di sini yaitu pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari bagian atau unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara bertahap sehingga merupakan satu kesatuan yang disatukan dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses dan kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media, dan alat pendidik. Peserta didik harus menguasai pendidik harus menguasai materi pendidikan serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidik. Pendidikan sebagai suatu sistem yang cukup lengkap untuk para pendidik hendaknya selalu memperhatikan segala sesuatu yang berbau pendidikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang pendidikan sebagai suatu sistem.
Saya berikan waktu kepada mahasiswa yang lain. Silakan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, diberi kesempatan. Kalau lebih juga boleh. Silakan. Mungkin Sania akan bertanya, Bu, mewakili kelompok 2. Tadi kan dikatakan bahwa dalam pendidikan sebagai satu sistem ini ada unsur-unsur dan komponen-komponen, ya, Bu. Jadi misalnya kalau dalam unsur-unsur atau komponen-komponen murid atau tenaga pengajar dan orang tua dari sistem ini salah satunya itu tidak berkontribusi. Jadi apakah sistem ini, pendidikan sebagai sistem ini bisa tetap berjalan, dan misalnya pun dalam kegiatan ini murid kurang berkontribusi, apakah ada solusi agar sistem pendidikan ini bisa tetap berjalan? Kelompok 1 dengar pertanyaannya atau masih kurang jelas, biar diulang Sania. Halo Sania, kalau yang saya dapat simpulkan dari pertanyaan Sania tadi, gimana kalau misalnya satu unsur dari sistem tersebut nggak mampu melakukan fungsinya dengan baik atau nggak mau berkontribusi ya? Jadi apakah itu akan berdampak kepada pendidikan sebagai sistem, ataukah dapat masih tetap berjalan dengan lancar atau gimana? Atau misalnya, dan satu lagi pertanyaannya, gimana kalau misalnya adakah solusi supaya misalnya yang satu unsur ini nggak ikut ambil bagian supaya tetap yang sistem pendidikannya berjalan dengan lancar? Itu yang saya dapat. Benarkah? Halo, Iya, Sani? iya benar. Oke. Iya. Oke, baik. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Aku mau bertanya, jaringanku nge-lag nggak? Enggak. Jaringan aku kayaknya. Aku mau bertanya, itu pendidikan sebagai sistem ini, apakah pemerintah yang membuat peraturannya seperti itu atau memang udah dari sono-sononya gitu, atau memang apakah pemerintah yang membuat gitu? Oke, makasih Setin. Tunggu. Yang lain juga ikut menjawab. Jangan hanya Duma. Yang satu kelompoknya juga. Ya kan ada 3 pertanyaan, berarti 3-3-nya ikut menjawab. Nanti pertanyaan dari saya baru siapa yang mau menjawab. Yang lain silakan jawab. Tadi sudah Duma kan? Ya, pasti izin off-cam ya, Bu. Bu, satu lagi boleh? Oh, boleh ditampung dulu pertanyaannya. Silakan kelompok 1 tampung dulu pertanyaannya, baru nanti dijawab. Satu lagi. Oke, silakan. Tadi ada di slide-nya si Resti, kalau nggak salah dia bahas tentang memiliki batas ya, ciri-ciri dari sistem komponen itu sendiri ada memiliki batas. Nah, sampai di mana sih batas-batasnya gitu? Nanti dijelaskan sedikit aja palingnya, biar lebih paham aja. Oke. Thank you. Batas-batasnya. Oke, saya Dona, akan... pertanyaan dari Dona. Pertanyaan dari Dona dulu. Silakan. Ya, Bu, bentar ya, Bu. Silakan kelompok 1 jawab dulu deh. Menunggu pertanyaan Dona, silakan kelompok 1 jawab. Ya, ulangi pertanyaan yang pertama tadi. Kak Tina, bisa diulangin pertanyaan yang pertama tadi? Oh, maaf, Hes. Pertanyaan si Sania yang pertama, Hes. Tanya dulu ya. Iya, pertanyaan kamu tadi, Kak. Pertanyaanku dulu. Nih, ini kan mau jawab pertanyaanku, apakah pendidikan sebagai sistem itu pemerintah yang menentukan atau gimana gitu? Atau memang kan
di berbagai negara kan banyak tuh negara. Nah, samakah sistemnya atau gimana? Nah, itu aja sih gitu. Kalau menurut aku ya Kak, pendidikan sebagai sistem itu dari pemerintah. Karena di Undang-Undang 1945 itu mengatakan pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Thank you, Esti. Nanti aku cerna dulu jawabannya ya. Nggak apa-apa dijawab dulu yang lain. Iya. Silakan pertanyaan berikutnya dijawab. Siapa yang menjawab? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Sania. Nah, kalau misalnya yang tadi, kalau kita kan mengingat semua pendidikan itu prosesnya nggak gampang, tapi harus tahap demi tahap seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu bagian itu nggak melakukan fungsinya dengan baik, atau peserta didiknya kurang minat dalam pendidikan tersebut, atau guru yang kurang profesional dalam mengajar, atau bahkan materi yang nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setempat, bahkan peserta didik tersebut, kemungkinan bisa jadi tujuan pendidikan tersebut nggak maksimal hasilnya, nggak akan tercapai dengan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi kayak gimana ya, namanya juga satu kesatuan yang kita coba pisahin, satu lemah gitu, satu nggak ngerjain tugas, atau misalnya satu kelompok nih, kita seperti kerja kelompok nih, kan kita sebagai satu kesatuan juga, tapi ada satu orang yang nggak mau ngerjain gitu, nggak mau peduli, yang pasti kan menjadi beban bagi yang lain, dan juga hasil dari pendidikan tersebut atau hasil kelompok kita itu nggak bisa maksimal. Begitu juga dengan sistem pendidikan tersebut, apabila ada satu bagian nih yang nggak minat atau nggak maksimal dalam bagiannya, pasti akan berakibat kepada yang lain, sistem yang lain. Mungkin akan tetap bisa berjalan dengan lancar seperti yang saya tanya tadi. Apakah sistem itu masih bisa berjalan dengan lancar? Tetap berjalan dengan lancar, tapi mungkin nggak berhasil seperti itu. Nah, atau mungkin berhasil, kemungkinan bisa berhasil, tetapi tetap yang bagian tersebut tadi itu nggak, kan bagiannya dia nggak kerjakan dengan maksimal mungkin, jadi tetap nggak, gimana ya, jadi menitik beratkan kepada yang lain seperti itu. Tapi sistem pendidikan itu nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Misalnya satu unsur komponen tadi, tujuan pendidikan yang nggak jelas misalnya, yang mau ngapain kepada komponen-komponen yang lainnya seperti itu. Kemudian apa sih caranya? Apakah ada caranya? Misalnya salah satu komponen itu nggak terlibat gitu. Ya kembali kepada kita mencari masalah yang utama. Setelah kita mendefinisikan masalahnya gitu, ternyata bagian ini yang nggak ngerjain, bagian yang nggak berfungsi itu ya paling harus di-backup oleh yang lain. Misalnya media alat tadi itu mungkin nggak mendukung, atau lingkungan yang nggak kurang mendukung seperti itu. Jadi itu harus dipikirkan kembali dalam sistem pendidikan. Nggak mungkin kan, misalnya kita melakukan pendidikan tapi lingkungannya panas-panas, nggak maksimal, pastinya nggak maksimal seperti itu. Ya harus kembali memperlengkapi komponen dari sistem pendidikan tersebut, lingkungannya atau media alat itu harus tetap dipersiapkan supaya tujuan dari pendidikan tersebut berhasil. Itu sih jawaban saya, jawaban dari kami. Sania, gimana? Kak, Sania ngerti ya. Jadi harus semua komponen berkontribusi biar hasilnya jadi maksimal ya. Di sini Resti akan menjawab pertanyaan yang ditanyain Kak Tina. Yang kedua, batas-batas dalam pendidikan. Kapan sih kita, tadi pertanyaannya kita harus mengawali atau mengakhiri ya Kak? Gini, tadi kan ada di slide kamu memiliki batasnya. Nah, batas-batas di sistem itu tadi kan di ciri-ciri sistem ya di itu ya. Pokoknya slide itulah gitu. Tadi ada memiliki batas-batasnya. Memiliki batas-batas yang gimana maksudnya di situ gitu.
terus sampai gimana sih gitu. Jadi menurut Resti nih ya, kalau dalam batas-batas dalam pendidikan itu hal-hal yang menyangkut kapan sih pendidikan itu harus dimulai dan kapan pendidikan itu harus berakhir bisa dilihat juga dari pendidikan, sebagaimana sistem atau pendidikan tersebut menetapkan anak-anak untuk pertama kalinya dalam mengikuti pendidikan tersebut. Jadi mereka harus mengawali pendidikan tersebut dengan dituntutnya pengertian, dan mereka harus memahami apa yang mereka pelajari, dan juga kapan sih pendidikan itu harus berakhir ya tadi Kak. Kenapa Rais? Batas akhirnya pendidikan ya. Jadi batas akhir dalam pendidikan atau itu tersebut menuju kepada kepribadian siswa dalam sosial, apakah dia sanggup menyambut atau merebut kedewasaan tersebut, apakah dia telah berani atau bertanggung jawab dalam menempuh pendidikan. Itu aja sih Kak, menurut Resti, nanti ditambahkan sama Bu Agnes. Oh, berarti saya tambah. Oke, silakan Tina. Berarti intinya batas-batasnya itu kayak yang di itu ya, kayak kita SD, TK, SD, SMP. Nah, itu kan kayak batas-batas nggak sih? Gitu. Kayak yang ketangkep kayak gitu sih. Jadi kayak ada kita selesainya SD kan 12 tahun gitu. Baruan sih kan, makanya tadi kayak kalian jelaskan kan sistem pendidikannya sebagai sistem kan saling bergantungan kan gitu. Jadi kayak kita ini kan makanya bisa sampai kuliah kan pasti mulai dari awal dulu. Jadi kayak aku mulai nangkap sih dari penjelasan kamu gitu. Berarti yang batas-batas yang dikatakan di situ itu ya seperti tadi, ada waktunya untuk SD, ada waktunya di batasnya. Kan nggak mungkin kita SD terus kan yang itu ya. Jadi ada sampai kelas 6 SD-nya baru sampai SMP. Nah, yang aku tangkap sih sampai segitu gitu. Thank you Resti. Makasih ya Kak, maaf kalau kurang jelas. Oke, kalau dari Dona ada pertanyaan sebelum kita rangkum, atau kelompok 1 mau melengkapi jawaban? Mau bertanya Bu, satu pertanyaan aja Bu. Kalau hambatan untuk pendidikan itu sebagai sistem apa aja Kak? Oke, silakan kelompok 1, apa aja hambatan pendidikan itu sebagai sistem? Ada yang mau jawab duluan? Oke, mungkin saya yang pertama, hambatan dalam pendidikan itu sebagai sistem. Yang pertama mungkin jikalau seperti yang tadi ya, membutuhkan ketergantungan satu sama lain, jadi nggak mandiri gitu. Jadi nggak bersifat sendiri, tapi melibatkan berbagai komponen. Nah itu kan misalnya komponen-komponennya itu kan banyak, lingkungan, ada model, ada tenaga pendidik gitu. Nggak gampang, apalagi di Indonesia yang begitu banyak daerah, nggak gampang untuk diterapkan seperti itu. Dengan seperti apabila kita melihat secara mata terbuka ya, menurut saya nggak gampang diterapkan karena memang dari lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, alat yang berbeda, dan kita juga mengetahui bagaimana keadaan tenaga pendidik di Indonesia yang masih minim gitu. Kemudian pemahaman masyarakat tentang pendidikan yang masih banyak yang memahami pendidikan itu kurang penting seperti itu. Jadi menurut saya itu salah satu hambatannya untuk terlaksananya. Memang sudah sangat bagus, tapi kan ya itu salah satu hambatannya untuk memperlengkapi komponen-komponen tersebut.
Kemudian yang kedua, hambatannya terlaksananya pendidikan sebagai sistem itu kan butuh waktu, butuh proses, nggak gampang langsung generasi ini langsung bisa diterapkan gitu. Tapi kan kita tahu sendiri proses pendidikan itu panjang, nggak cuman dari sekarang ada, sekarang diterapkan seperti itu. Seperti dari pemerintahan, Menteri Pendidikan mengatakan bahwa Indonesia atau pendidikan merdeka, kampus merdeka, nggak segampang itu dapat diterapkan seperti itu. Tapi ada banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan kembali dalam penerapannya, dalam mempraktekkannya dalam pendidikan di Indonesia. Itu sih yang paling pokok menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan. Dona atau Ibu. Bagaimana Dona, bisa diterima dulu jawabannya? Bisa, Bu. Oke, saya akan merangkum dari semua pertanyaan tadi, dari jawaban kelompok 1 juga. Itu dapat kita lihat bahwa pendidikan sebagai sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka sangat berketergantungan dan harus bekerja secara sama. Seorang pendidik, peserta didik, tujuan, dan juga lapangan, alat-alat, semua itu harus ikut terlibat di dalam sistem pendidikan itu. Dan di dalam pendidikan itu memang ada batas. Batas maksudnya itu adalah batas yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di dalam dunia pendidikan untuk anak sekolah SD, itu batasnya adalah usia 7 tahun sesuai undang-undang. Meskipun dalam kenyataannya kadang kita bisa temui bahwa ada yang anak SD usia 6 tahun sudah bisa memasuki jenjang SD. Namun di dalam sistem pendidikan itu tetap tertera bahwa tertaut bahwa undang-undang dasarnya seperti ini. Setidaknya di dalam pendidikan itu ada pegangan dan landasan dan batas-batas yang harus dicapai di dalam dunia pendidikan sehingga tidak membuat pendidikan itu menjadi kacau, tidak beraturan. Contohnya kalau kacau, kalau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang dunia pendidikan, usia pendidikan itu, mungkin ada orang tua yang akan memaksa anak usia 3 tahun udah masuk SD. Itu kan terlalu menekan kepada perkembangan anak. Yang mana anak usia 3 tahun itu adalah usia masih bermain. Mungkin banyak sekolah yang membuka sekolah playgroup. Di sana kan mereka hanya belajar bermain. Bermain mengenal bagaimana motorik halus dan motorik kasar mereka dapat aktif dan dapat mereka bersosialisasi. Di situ di usia 3 tahun mengajarkan mereka tentang motorik halus dan motorik kasar dan bersosialisasi. Nah, kalau tidak ada aturan seperti itu, kemungkinan nanti ada orang tua yang terlalu egois memaksa anak usia 3 tahun udah maksa masuk sekolah SD atau TK. Karena kalau TK sekarang, dalam dunia pendidikan kurikulum 13 kemarin, TK sekarang itu sudah mulai belajar yang namanya seperti pelajaran anak SD kelas 1. Jadi mereka sudah masuk pada pelajaran seperti pengurangan secara menurun, tambah-tambah secara menurun, mereka sudah belajar hal itu. Jadi itulah sistem pendidikan itu perlu ada untuk membantu agar pendidikan itu tersistem, sistematis, teratur, dan tidak kacau. Nah, makanya ada batasan seperti apa? Setidaknya setiap manusia itu, setiap individu menjalani yang namanya pendidikan usia sampai 12 tahun. Minimal dan maksimal, meskipun kadang ada yang bisa sampai 14 tahun, tetapi dalam pendidikan Indonesia, peraturan undang-undang, setiap individu setidaknya harus menjalani yang namanya pendidikan sampai 12 tahun. Nah, disitulah sistem itu dibatasi. Dan juga pendidikan itu pasti memang harus saling bergantungan agar sistem itu dapat berjalan secara maksimal. Jika ada satu yang tidak ikut terlibat, maka hasilnya pasti tidak maksimal. Hasilnya akan berkurang. Berarti sistem itu bisa kacau atau bisa hancur di satu sisi. Itulah untuk kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa tadi. Nah, dari pertanyaan dan kesimpulan itu saya mau bertanya ke kelompok 1. Ini semua yang menjawab ya, kelompok 1 ya. Pandangan kalian, pandangan atau pendapat kalian sebagai mahasiswa, sebagai kita yang mengenyam pendidikan, sebagai kita yang merasakan pendidikan,
Bagaimana pendapat kalian tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini? Kelompok 1, semua harus menjawab. Pandangan kalian sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, tentang sistem pendidikan di Indonesia ini. Saya pertama ya, Bu. Oke, silakan Duma. Kalau menurut saya kan sistem pendidikan nasional Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sana kan dijelaskan semuanya tentang komponen-komponen pendidikan, tentang syarat-syarat pendidikan. Ya, tapi aku masih kurang mendalaminya semuanya secara keseluruhan. Tapi saya menyampaikannya yang itu dulu ya, Bu. Kalau menurut saya, kalau berdasarkan undang-undang tersebut sangat bagus. Udah karena memang semuanya udah dibuat secara teratur, tapi dalam penerapannya yang menjadi sebuah tantangan baru bagi pendidikan di Indonesia. Karena salah satu nggak banyak orang yang peduli tentang pendidikan, memiliki hati tentang pendidikan. Kemudian jadi itu kayak sulit misalnya bagi daerah-daerah gitu. Kemudian yang kedua, Indonesia kan yang terdiri dari pulau yang luas. Jadi masih ada daerah-daerah yang masih belum bisa tersampai kepada pendidikan. Memang mungkin didukung dari pemerintah atau dari keuangan, tapi kan nggak tercukupi biaya APBN itu yang sudah diserahkan kepada provinsi. Itu mungkin masih tetap nggak mencukupi gitu untuk mendukung seluruh pendidikan di Indonesia, termasuk yang di daerah-daerah. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita lihat sekarang secara online, sistem pendidikan di Indonesia itu bagus, tapi kalau misalnya sekarang yang secara online, diadakan secara online, banyak siswa, sekalipun ada tetap daerah yang mungkin nggak banyak COVID-nya, tapi karena peraturan pemerintah yang nggak memberi izin untuk tatap muka, sekolah tatap muka. Jadi tetap saja gitu, sekalipun di kampung halaman, nggak kurang jaringan, kurang media yang nggak mendukung, padahal COVID-nya masih termasuk bisa ditoleransi, tapi itu sistem pendidikannya tetap ditinggalin gitu, Bu. Tetap pada yang itu. Jadi masyarakat peserta didiknya tetap nggak dibina gitu. Dibiarin misalnya yang di kota yang nggak bisa tatap muka, kalau yang berdasarkan yang saya lihat, di kota yang nggak bisa tatap muka karena memang keadaan yang nggak membolehkan, dan itu memang aturan dari pemerintah. Nah, itu juga diterapkan di perkampungan yang nggak ada media. Jadi menurut saya perlu dipikirkan kembali itu, karena menjadi sebuah tantangan yang baru bagi pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan mereka yang di pedesaan tersebut. Itu karena menurut saya mungkin karena nggak bisa bebas ya untuk menetapkan peraturan pemerintah supaya mereka tatap muka, atau itu salah satunya. Kemudian gurunya bukan nggak memiliki kerinduan untuk mengajar, tapi kurangnya tenaga pendukung bagi seorang guru tersebut untuk melakukan pendidikan kepada peserta didik. Itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Duma. Silakan yang lain kelompok 1. Kalau menurut Hesti dan Resti. Kalau menurut Resti seperti yang dikatakan Kak Duma tadi, hambatan dalam pandangan dalam pendidikan itu sebenarnya. Hesti dan Resti, silakan jawab pertanyaannya. Iya, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Shalom. Kayaknya jaringan Ibu masih yang nge-lag. Jaringan Ibu. Udah, Res. Sudah ya? Bu, udah jelas? Gimana, Bu? Oke, silakan Hesti. Menurut Resti, Bu.
menurut pandangan Resi sendiri sih Bu, pendidikan dalam Indonesia itu sebenarnya yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang 2003 yaitu sebagai lebih ke pembentukan karakter siswa. Lebih membentuk kepada karakter siswa itu bagaimana sih cara mereka bersikap, cara mereka berperilaku pada sesama mereka, dan juga ada hambatan yang terjadi di dalam pendidikan tersebut. Contohnya seperti dalam lingkungan Resti sendiri atau di desa itu kekurangannya itu kemajuan teknologi, di mana mereka masih belum bisa kenal gitu cara pakai laptop itu gimana sih, cara mereka mengaksesnya itu gimana. Siswa-siswa di sini kan kebanyakan juga masih belum paham gitu. Contohnya di sekolah Resti dulu ada yang pegang laptop aja, pegang mouse saja itu groginya sampai gemetaran, sampai nggak mau gitu. Jadi hambatannya dalam pedesaan itu tadi masalah peningkatan teknologi tersebut, dan juga hambatannya itu dalam jaringan di sini kan itu nggak bagus, kayak bisa hilang gitu, dan juga susah gitu untuk mencari informasi. Jadi itu sih Bu menurut Resti. Oke, terima kasih untuk Resti. Hesti? Ya, kalau menurut saya, Bu, itu sistem pendidikan di Indonesia ini kan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Sekarang kan itu apa yang diterapkan sekarang kurikulum Merdeka ya, Bu. Nah, jawaban saya sama kayak Resti tadi, kan di kampung kayak pelosok-pelosok kayak tempat kami ini misalnya, kan di atas kampung kami lagi kan itu kekurangan kayak jaringan itu masih belum ada, Bu. Masih belum ada. Itu gimana buat mereka nerapin iptek, kemajuan iptek itu, Bu. Nah, sedangkan di kampung ini juga, kayak di kampung kami ini juga banyak yang belum mengenal akan adanya kemajuan teknologi gitu, Bu. Kan di kampung saya ini sebagian besarnya masih belum mempunyai jaringan. Kan di sini kurikulum berganti terus kan, setiap masa bisa diganti, kayak seperti sekarang mau diganti lagi dengan kurikulum Merdeka. Nah, gimana caranya mereka yang kayak secara khususnya tempat kami ini menjalankan kemajuan itu, Bu? Sedangkan jaringan aja belum ada gitu. Nah, sekian jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi kalau saya simpulkan, menurut kelompok 1 tentang sistem pendidikan di Indonesia itu, untuk sistem pembuatan sistem mungkin bagus, tetapi dalam penerapannya masih kurang. Dapat dilihat dari daerah-daerah tertinggal yang mungkin dalam sistem pendidikannya kita bisa lihat bagaimana masih harus ditingkatkan lagi. Nah, itu dari hal itu kita bisa lihat bagaimana sistem itu kalau semua tidak maksimal ikut terlibat. Jadi hasilnya pun tidak maksimal. Salah satunya contohnya seperti di daerah tempat Resti dan Hesti. Salah satu yang mempengaruhi sistem pendidikannya itu lingkungan dan juga alat-alat yang digunakan. Jadi sistem pendidikannya tidak bisa mencapai maksimal. Masih banyak siswa yang tidak dapat memahami bagaimana menggunakan komputer, masih banyak yang siswa susah untuk mengakses informasi-informasi terbaru. Nah, di situ dapat kita lihat. Makanya nanti kalau kalian jadi guru, kalian sudah memahami bahwa sistem pendidikan itu ada aspek yang mempengaruhinya. Kalau hal ini kekurangan, hal ini tidak bisa tercapai oleh pemerintah, cobalah kalian yang membantunya. Bagaimana caranya? Seperti yang kata Resti, siswa di sini masih ada yang tidak bisa mengerti menggunakan komputer. Masih banyak siswa yang tidak bisa mengerti menggunakan komputer.
Nah, dari situlah Resti gunakanlah, manfaatkan diri Resti sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mahasiswa, sebagai calon pendidik, manfaatkanlah diri Resti, ajarkanlah mereka. Kalau kita masih menunggu dan menunggu dari pemerintah pusat, itu akan sangat susah terrealisasi atau susah terpraktekkan dalam kehidupan. Jadi itulah langkah awal Resti sebagai seorang calon pendidik nantinya, manfaatkanlah kesempatan dan kepandaian Resti dan Hesti yang miliki. Ajarkanlah kepada anak-anak di situ agar sistem pendidikan itu dapat meningkat, dapat tertolong. Setidaknya sedikit hal yang kalian lakukan akan menciptakan hal dampak yang besar. Jadi kalau kita hanya menunggu dari pemerintah, itu akan sangat sulit karena pasti pemerintah bertahap dalam proses pendidikan itu. Mereka ada tujuan ingin mencapai itu untuk daerah tertinggal, tapi kan ada tahap-tahapnya yang harus dilalui. Pasti bertahap sedikit demi sedikit. Menunggu hal itu tercapai, kalianlah yang membukakan jalan. Kalian ajarkan, kalian bantu anak-anak didik itu, ajari bagaimana menggunakan komputer yang sederhana. Setidaknya nanti di saat mereka ke kota atau pendidikan itu sudah bisa masuk, sistem itu ke dalam daerah kalian, mereka tidak tertinggal. Dan pendidikan itu dapat berjalan secara maksimal. Itu ya kalau dari saya simpulkan jawaban kalian semua dan dapat kita tarik maknanya. Artinya pendidikan itu memang semua harus ikut bekerja aktif agar semua tercapai secara maksimal, tetapi ada kalanya kita sebagai seorang mahasiswa atau calon pendidik ikut berperan secara aktif terlebih dahulu dibandingkan menunggu hasil dari pemerintah. Kita bisa melangkah maju satu langkah ke depan kalau kita bisa membantu. Nah, itu untuk presentasi kelompok 1, kalau masih ada yang masih kurang paham, saya masih berikan waktu sebelum saya menyampaikan materi tambahan. Kalau tidak ada, saya akan menambahkan dari hasil presentasi hari ini agar lebih bagus. Tadi kan di kelas semester kelompok 1 juga menyampaikan ada faktor yang mempengaruhi dalam sistem pendidikan itu. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Faktor yang pertama seperti kelompok 1 mengatakan bahwa itu adalah tujuan pendidikan. Jadi, faktor pertama yang mempengaruhi dalam dunia pendidikan itu adalah tujuannya. Itu untuk mencapai atau usaha pencapaian oleh peserta didik tentang hasil praktek pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat luas. Jadi di dalam pendidikan itu harus ada tujuan yang akan dicapai. Seperti kita belajar, tujuan kita dapat memahami apa saja dasar-dasar dari pendidikan itu dan apa saja yang mempengaruhinya sehingga kita dapat paham dalam dunia pendidikan ada yang mendasarinya, ada yang memegang kendali dalam dunia pendidikan itu. Nah, menurut Hizbullah, tujuan itu memiliki fungsi sebagai sarana arah pendidikan, sebagai titik akhir, sebagai titik pangkal pencapaian tujuan lain, dan memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Jadi tujuan itu sebagai titik awal dan titik akhir dari usaha dari pendidikan yang ingin dicapai. Seperti dalam pelajaran kita ini, tujuannya itu kita dapat memahami dasar-dasar pendidikannya. Titik awalnya apa? Titik awalnya kita mempelajari hakikat dari pendidikan. Titik akhirnya apa? Titik akhirnya kita mengetahui bagaimana sistem pendidikan dalam Indonesia dan juga di lingkungan tempat kalian tinggal. Jadi kalian dapat memahaminya dan tugas akhir nanti bisa kita lihat. Menjadi tujuan orang tua atau pendidik
pendidik lainnya yang telah ditetapkan oleh pendidik yang selalu dihubungkan dengan kehidupan anak-anak tersebut. Ini tujuan umum adalah tujuan yang menjadi tujuan orang tua dan pendidik lainnya yang ditetapkan oleh pendidik yang selalu dihubungkan dengan kehidupan anak. Seperti apa tujuan umum itu? Seperti kesopanan, tingkah laku, dan karakter peserta didik. Itu tujuan dari yang ingin dicapai oleh orang tua dan juga oleh guru di dalam kehidupan anak-anak. Pasti orang tua menginginkan anaknya memiliki etika, sopan santun, dan karakter yang baik. Nah, guru-guru di sekolah tujuan utamanya pasti membentuk karakter anak itu. Tujuan khusus lainnya adalah ingin menyatakan bahwa tiap individu berbeda sehingga merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Jadi dilihat dari karakter anak-anak itu kan berbeda-berbeda. Jadi tujuan pendidikan itu untuk melihat bahwa karakter anak itu berbeda, tetapi kita dapat memahami bahwa anak ini memiliki potensi atau kelebihan setiap individu. Tujuan tak lengkap atau tak sempurna, tujuan-tujuan mengenai segi-segi kepribadian manusia yang tertentu yang hendak dicapai dengan pendidikan itu yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup yang tertentu, seperti keindahan, kesusilaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Tujuan sementara yaitu merupakan tempat pemberhentian sementara pada jalan menuju tujuan umum seperti belajar berbicara, belajar keberhasilan, belajar berbelanja, dan belajar bermain. Tujuan insidensial sebagai kejadian-kejadian yang merupakan saat-saat yang terlepas pada jalan menuju tujuan umum. Tujuan perantara yaitu tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Misalnya anak dapat membaca, menulis untuk mencapai tujuan selanjutnya. Nah, ini kita akan melihat tingkat tujuan pendidikan itu. Yang pertama, ada tujuan nasional. Tingkat pertama itu tujuan nasional dulu yang harus dicapai dalam dunia pendidikan. Tujuan umum pendidikan nasional yang di dalamnya tersandung dalam rumusan kualifikasi umum sangat ditekankan untuk ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Apa tujuan nasional pendidikan Indonesia? Yaitu setiap warga negara Indonesia dapat menerima pendidikan secara umum dan tanpa adanya larangan, dan artinya setiap manusia itu diperbolehkan untuk menerima pendidikan. Tujuan instruksional, yaitu tujuan lembaga pendidikan yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan diperoleh seorang anak setelah menyelesaikan studi di lembaga pendidikan tertentu. Artinya ini setelah dari pemerintah, tujuannya kan ada 12 tahun pembelajaran, pemerintah 12 tahun pendidikan. Setelah 12 tahun pendidikan itu akan ada tujuan berikutnya yaitu perkuliahan. Yang mana diharapkan setelah 12 tahun anak-anak bisa melanjutkan pendidikan berikutnya sesuai dengan kualifikasi dan jenjang yang ingin mereka capai. Yang berikutnya tujuan kurikuler. Itu adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh terdidik setelah mengikuti program pendidikan dalam suatu bidang studi. Tujuan instruksional, pengkhususan dari tujuan kurikuler, tujuan ini dihubungkan dengan arahan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan kurikulum ke-13, dan sekarang ada kurikulum merdeka. Jadi secara seluruh, semua tujuan ini diawali dengan tujuan nasional dulu, yaitu setiap manusia diperbolehkan atau diizinkan untuk memperoleh pendidikan, diwajibkan memperoleh pendidikan. Selanjutnya itu tujuan berikutnya, artinya pendidikan yang diinginkan oleh undang-undang adalah pendidikan 12 tahun pembelajaran, 12 tahun pendidikan, 12 tahun jenjang pendidikan yang harus dicapai setiap manusia minimalnya. Lalu berikutnya diberikan kebebasan, tujuan selanjutnya adalah tujuan untuk sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Kualifikasi yang diperoleh, yaitu bagaimana seseorang itu memperoleh tujuan pendidikan selanjutnya sesuai dengan jenjang karir yang ingin mereka capai. Dan tingkat tujuan selanjutnya adalah karir pendidikan itu harus didasari juga dari kurikulum yang ada di dalam pendidikan. Jadi semuanya itu didasari dari nasional, terus kepada
Kurikulum juga harus ada, tidak boleh terlepas dari kurikulum. Nah, tujuan pendidikan itu dapat dilihat melalui taksonomi pendidikan yang diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom yang disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini taksonomi Bloom. Sekarang saya mau tanya. Coba deh kalian, apa sih taksonomi Bloom yang kalian ketahui? Kan ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pernah nggak dengar jenjang hierarki taksonomi Bloom? Oh, belum pernah dengar. Yang semester 5 udah mulai bikin RPP atau belum? Udah mulai mengenal atau belum? RPP belum, Bu. Silabus? Sama, belum. Belum masuk sampai ke sana. Kalian belum masuk materi itu? Belum, Bu. Oke, kalau belum, ini saya perkenalkan. Nanti di dalam RPP dan silabus itu, kalian akan membuat yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu biasanya didasari oleh taksonomi Bloom. Itu ada kata-kata penting dari taksonomi Bloom yang harus kalian paparkan di dalam tujuan pembelajaran. Artinya, setiap tujuan pembelajaran, contohnya, kalian ingin membuat tujuan pembelajaran itu ada tiga tujuan pembelajaran. Contohnya gini, materi hari ini tentang mengasihi. Nah, materi mengasihi itu kan harus ada tujuan pembelajaran yang kalian capai dalam materi mengasihi. Nah, tujuannya itu kalian ingin bikin 3 saja dari materi mengasihi. Dari 3 tujuan ini, itu harus tercantum dalam semua taksonomi Bloom, itu harus ada. Artinya harus ada kalian mencapai tentang kognitifnya, tentang mengasihi secara kognitif harus ada. Yang kedua, afektifnya juga harus ada, dan psikomotoriknya juga harus ada. Nah, dari 3 ini, itu juga ada kata-kata operasionalnya, kata-kata pentingnya. Itu nanti akan ada kalian pelajari berikutnya, tapi saya ingin mengingatkan dasar-dasarnya aja, agar nanti saat kalian membuat RPP, dari materi, dari tema materi yang ingin kalian capai, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu jangan sampai lupa, harus ada 3 indikator taksonomi Bloom ini. Harus ada kognitif, harus ada afektif, dan psikomotoriknya. Nah, dari hal 3 ini nanti setiap 3 hal ini ada kata-kata operasional penting yang udah ditentukan. Itu nanti akan dipelajari selanjutnya. Tetapi diingatkan, tujuan jangan sampai lupa 3 ranah ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, jadi tujuan pembelajaran jangan asal-asalan dibuat. Setidaknya tujuannya itu harus ada 3 hal ranah-ranah ini yang itu dari dasar taksonomi Bloom. Jadi kalau kita lihat dalam dunia pendidikan itu ada namanya Bapak Pendidikan, itu adalah taksonomi Bloom, Bapak Pendidikan. Karena kenapa? Dunia pendidikan akan mendasari dari taksonomi Bloom, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pasti selalu ada hal itu. Jadi jangan sampai nanti kalian ditanya, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu siapa sih tokoh yang menyampaikan atau menyumbang idenya? Kita harus tahu, yaitu Benjamin S. Bloom. Nah, nanti kalau jangan juga nanti ditanya, kalian tahu tentang taksonomi Bloom? Kalian jangan sampai bingung. Apa itu taksonomi Bloom? Apa itu? Jangan sampai bingung. Taksonomi Bloom itu ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi jangan sampai bingung ya. Ini dasar agar kalian mengetahui dan memahaminya. Nah, ini kita akan lihat taksonomi Bloom yang secara kognitif saja. Karena ini sangat penting untuk sekolah pendidikan, kan kognitif kan, nilai-nilai pembelajaran. Nah, itu ada tingkatannya. Kita bisa lihat ini ya, gambarnya ya. Berwarna-warni kan, jadi kalian tidak bosan. Nah, arti dari warna-warninya itu ini. Yaitu pengetahuan, knowledge, yaitu kemampuan mengingat, pemahaman, kemampuan memahami materi, penerapan, kemampuan untuk menerapkan informasi, analisis, kemampuan untuk menguraikan suatu materi, dan evaluasi, kemampuan untuk menilai. Nah, jadi kognitif, guru itu akan melihat kemampuan kognitif anak itu dari
Karena itu nanti akan ada ranah tersendiri dalam pemaparannya ya secara umum. Tetapi di sini kita bisa lihat secara dasarnya dulu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pendidik. Faktor-faktor yang keduanya adalah pendidik. Dalam pendidik ini ada beberapa orang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah orang dewasa, orang tua, dan guru sendiri yang ada tertera dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 15 yang ditetapkan syarat-syarat menjadi guru. Yang pertama, secara profesional yang memiliki ijazah, secara biologis kesehatan jasmani, psikologis mentalnya harus bagus, dan secara pedagogis atau pedagogis didaktis pendidikan dan pengajaran. Dia harus punya pengalaman dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Yang berikutnya adalah pemimpin masyarakat dan pemimpin agama. Jadi ini semua itu mempengaruhi dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Jadi orang dewasa ikut berperan penting, orang tua ikut berperan, guru apalagi pemimpin masyarakat sangat berperan juga dalam pendidikan dan pemimpin agama. Faktor berikutnya adalah peserta didik. Mungkin saya nggak menjelaskan secara rinci, karena tadi kan presentasi sudah menjelaskan. Di sini dalam peserta didik ini menurut Hizbullah itu memberikan ciri-cirinya yang belum memiliki kepribadian dewasa. Itu kalau peserta didiknya anak-anak. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaan dan sedang mengembangkan sifat-sifat dasar. Yang berikutnya adalah faktor alat pendidik. Alat-alatnya seperti nasihat, teladan, larangan, dan alat-alat bantu yang lainnya seperti meja, kursi, LCD, buku yang menunjang dalam pendidikan. Yang lanjutnya adalah lingkungan. Berdasarkan teori perkembangan anak, yaitu teori empiris oleh John Locke yang menyatakan bahwa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak yang terlahir bagai kertas putih tergantung yang menorehkan tinta di atas. Jadi artinya dalam pendidikan itu lingkungan sangat berperan penting untuk membantu sistem pendidikan agar tercapai maksimal. Bagaimana lingkungan mempengaruhi karakter anak itu akan terlihat nanti dan akan dibawa terus sampai dunia pendidikannya nantinya. Mungkin bisa berubah di sekolah, mungkin bisa juga berubah karena bantuan guru atau orang-orang tua, tetapi ada kalanya faktor lingkungan yang sudah melekat dalam diri karakter anak itu, pasti ada kalanya tetap tinggal dalam diri anak. Jadi makanya lingkungan itu sangat penting bagi seorang anak. Kalau kalian memiliki adik atau memiliki saudara, cobalah nanti dididik dan diajar adik-adiknya atau saudaranya itu dengan lingkungan yang baik ya, agar terbentuk karakter yang baik juga. Nah, ini dikatakan bahwa tempat atau lingkungan fisik itu lingkungan itu mencakup keadaan iklim, tanah, alam, kebudayaan, lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, dan desa dan perkumpulan. Nah, di sini juga kita akan lihat jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Aduh, maaf ya, saya minum dulu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1, mengatakan jenis pendidikan yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang ditempuh pada lembaga legal, pendidikan non-formal, pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur dari pendidikan sekolah, pendidikan informal. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pendidikan formal ya seperti kita ini ya, sekolah. Kalau pendidikan informal itu yang seperti apa? Mungkin yang didapatkan di rumah, Bu, di keluarga. Yang di rumah, di keluarga. Yang lain? Informal. Informal bukan yang termasuk
misalnya yang dari gereja atau ada bimbel, terus itu sih, iya nggak sih Bu? Nah, tadi kan ada 3 ini ya. Ada formal, non formal, dan informal. Sebenarnya itu kalau kita lihat non formal dan informal itu hampir sama ya, sama-sama bukan formal. Tapi ada bedanya. Non formal itu adalah pendidikan yang seperti tempat lembaga-lembaga les, sanggar tari, itu non formal. Kalau informal itu biasanya seperti yang disampaikan Sania dari keluarga, nasihat-nasihat dari kakek, dari orang tua, itu informal biasanya, informal dan non formal. Sebenarnya hampir sama, tetapi kalau di dalam materi pendidikan itu dibedakan agar tidak salah dipahami, karena non formal biasanya itu memiliki yang namanya peraturan juga. Non formal kan pasti ada aturan yang harus mereka ikuti, seperti peraturan dari pemerintah untuk membuka lembaga kan ada aturannya juga. Meskipun mereka itu kegiatan di luar jam sekolah. Dan non formal biasanya juga ada tanggung jawab yang harus mereka penuhi, yaitu tanggung jawab membayar pajak, dan harus nama tempat lembaga mereka itu harus juga terdaftar oleh pemerintah agar itu benar-benar lembaga resmi. Itu non formal. Kalau informal kan ya nasihat orang tua dan kakek nenek kan tidak perlu terdaftar di lembaga pemerintah kan? Tidak harus ikuti aturan dari undang-undang. Oh, aturan undang-undang nasihatnya harus seperti ini, kan tidak ada aturan undang-undang untuk nasihat. Itu ya membedakannya. Nah, fungsi pendidikan itu sendiri sebagai menyiapkan kemampuan generasi yang akan datang dan memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Dan memindahkan nilai-nilai ke generasi selanjutnya dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan tujuan masyarakat dapat terpelihara. Itu fungsi pendidikan. Ini tadi fungsi ini pendidikan sebagai sistem. Ini saya tidak harus menyampaikan secara rinci. Ciri-ciri sistem itu adalah suatu kesatuan berstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dan masing-masing komponen mempunyai fungsi. Nah, dalam pemaparan ini, saya akan menyampaikan bahwa pendidikan sebagai sistem itu ada terbagi 2. Yang pertama, sistem pendidikan sebagai sistem mikro. Yaitu dapat dilihat bahwa komponennya itu hanya sedikit. Ada tujuan, ada bahan, pendidik, peserta didik, proses, dan hasil. Dan kembali lagi pada tujuan. Jadi kalau pendidikan sebagai sistem mikro itu hanya mencakup tentang tujuan, terus bahan, peserta didik, pendidik, dan proses. Dan ada yang namanya sistem sebagai sistem makro, yaitu input. Ada 4 jenis masukan, yaitu sistem nilai dan pengetahuan, sumber daya manusia, masukan instrumental, misalnya perangkat kurikulum dan silabus, dan sarana fasilitas dan pendidikan. Lalu ada yang namanya proses, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan output, hasil yang diperoleh dalam terbentuk pribadi peserta didik, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu tadi ada pendidikan sebagai sistem itu ada mikro dan makro. Nah, kalau kita lihat presentasi kelompok 1 tadi, itu mereka mencampur antara mikro dan makro. Karena di situ ada tujuan, peserta didik, pendidik, dan lingkungan dan masyarakat, serta ada tadi outputnya kan. Kelompok 1 juga menjelaskan ada input, ada outputnya. Berarti mereka mencampur bagaimana sistem pendidikan itu ada mikro dan makro. Tapi tidak mereka pisahkan yang mana mikro, yang mana makro. Dicampur. Tapi jelas di situ sistem pendidikan bahwa ada tujuan, peserta didik, dan juga ada output. Hasil dari input itu ada. Hasil dari pendidikan itu ada. Dilihat bagaimana seperti kalian kuliah, hasilnya bagaimana? Kalian dapat Dengan itu ya.
Halo, guys. Kalian sudah presentasi nanti bisa membagikan PowerPoint dan Word-nya di dalam Google Classroom sehingga dapat sama-sama menerima materi dan dibaca kembali. Nanti saya juga setelah UTS akan saya bagikan yang pelajaran dari awal sampai menjelang UTS. Selanjutnya nanti saat UAS. Dan UTS kita nanti, ya saya lihat aja ya, kalau Kak tidak di Google Classroom, kalau nggak di Google Form, tapi itu hari Sabtu minggu depan, setelah jam pelajaran. Jadi kita paginya belajar materi dulu, baru nanti saya bagikan linknya untuk kalian isi dan jawab. Jadi masih ada tenggat waktu untuk sampai hari Minggu, mau kalian isi boleh. Tapi tidak boleh sampai hari Senin, artinya cuma sampai hari Minggu. Itu untuk pelajaran hari ini, kita telah belajar pendidikan sebagai sistem, yang mana semuanya itu menyangkut ada tujuan, peserta didik, ada pendidik, ada lingkungan, dan ada alat. Semua harus ikut berperan aktif, karena itu sangat mempengaruhi pendidikan agar tercapai secara maksimal. Karena kelompok 1 presentasinya cepat juga, kita tidak usah lebih dari jamnya, kita bisa mengakhiri pelajaran. Kalau ada yang mau kalian sampaikan, silakan sebelum kita tutup. Biasanya kalau sudah mau tutup ini, kalian tidak ada yang ingin disampaikan. Ada Bu yang mau saya sampaikan, kita berdoa. Itu yang mau kalian sampaikan. Oke lah, kita akhiri pelajaran hari ini. Saya sudah baca isi pikiran kalian, kita tutup dengan doa. Silakan salah satu pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami Tuhan telah menyelesaikan pelajaran mata kuliah kami Tuhan. Kiranya mata pelajaran yang telah Ibu Agnes sampaikan Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan bisa menjalankan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami anak peserta didikmu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau tutup menyertai kami, kiranya kami menjadi siswa yang mau dididik, mau diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, terima kasih.